Agama yang seharusnya membawa damai justru dalam banyak kasus menjadi potensi persekusi, anarkisme, dan kerusuhan. Ini bukan untuk menyalahkan agama, apalagi iman kita. Justru ini adalah undangan untuk refleksi, supaya kita bisa memahami dengan jujur, kritis, dan tetap setia pada kebenaran Injil. Agama sebagai kekuatan sosial yang sangat besar. Kalau kita melihat secara sosial, agama adalah salah satu kekuatan paling kuat dalam kehidupan manusia. Agama bukan sekedar kepercayaan pribadi, ia membentuk identitas, cara pandang hidup, bahkan rasa siapa kita sebagai komunitas. Dalam kajian sosiologi, agama sering menjadi identitas kolektif yang sangat kuat dalam konflik sosial. Ketika identitas ini merasa terancam, orang bisa bereaksi dengan ekstrim, dan disinilah masalah mulai muncul. Ketika iman berubah dari relasi dengan Tuhan menjadi identitas kelompok yang harus dipertahankan dengan segala cara, maka orang bisa melihat pihak lain bukan lagi sebagai sesama manusia, tetapi sebagai ancaman. Dari iman ke justifikasi kekerasan. Salah satu yang membuat agama berbahaya ketika disalahgunakan adalah karena ia memberi legitimasi moral. Orang bisa saja berkata, ini bukan kehendak saya, ini kehendak Tuhan. Dalam banyak konflik agama, kekerasan sering dipahami sebagai bagian dari apa yang disebut dengan perang kosmis. Seolah-olah konflik dunia itu adalah bagian dari rencana ilahi. Dan ketika seseorang percaya bahwa ia sedang melakukan kehendak Tuhan, maka batas moral bisa menjadi kabur. Padahal, sebagai orang Kristen kita tahu dengan jelas Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan sebagai jalan utama. Faktor sosial, ketidakadilan, dan kemarahan kolektif. Kita perlu jujur, seringkali kekerasan yang dibungkus agama sebenarnya berakal dari masalah sosial. Seperti apa itu? Ketidakadilan, kemiskinan, diskriminasi, dan marginalisasi. Konflik agama sering terjadi di wilayah yang mengalami tekanan sosial dan politik yang tinggi. Artinya, agama sering menjadi kendaraan ekspresi kemarahan, bukan penyebab utamanya. Dengan kata lain, orang marah karena ketidakadilan, tetapi mengekspresikannya dalam bahasa agama. Politisasi agama ketika iman dipakai untuk kepentingan. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa agama sering digunakan untuk elit atau kaum elit. Konflik sering dibingkai sebagai konflik agama untuk mendapatkan dukungan massa. Dan ini sangat berbahaya, saudaraku. Karena ketika agama dipolitisasi, kebenaran menjadi alat, iman menjadi propaganda, dan kasih menjadi hilang. Secara logis, mengapa agama rentan disalahgunakan? Kalau kita berpikir secara logis, ada beberapa alasan kenapa agama bisa menjadi alat kekerasan. Pertama, karena agama sering mengandung klaim kebenaran absolut. Orang merasa saya benar, orang lain salah. Kedua, karena agama berbicara atas nama otoritas Tuhan, sehingga sulit untuk dikritik. Ketiga, karena ada konsep surga dan neraka yang bisa memotivasi tindakan ekstrim, maka dia dianugerahi surga. Bahkan,
menyebut bahwa konflik agama sering muncul karena hal-hal dianggap suci tidak bisa dikompromikan. Refleksi teologis Kristen, di mana letak masalahnya? Sebagai orang Kristen, kita harus bertanya, apakah kekerasan itu berasal dari ajaran Kristus? Jawabnya jelas, tidak. Namun masalahnya sering terletak pada cara penafsiran. Pertama, eksklusivisme yang tidak sehat. Ketika orang percaya hanya dirinya yang benar dan yang lain harus disingkirkan, padahal Tuhan Yesus mengajarkan kasih bahkan kepada musuh. Inilah yang tidak sehat. Kedua, penafsiran literal tanpa konteks. Beberapa teks Alkitab digunakan tanpa memahami konteks sejarah dan tujuan penulisannya. Gak heran, banyak kekerasan terjadi karena teologi yang kehilangan Injil. Ketiga, teologi yang dipolitisasi. Ketika iman digunakan untuk kekuasaan, bukan untuk pelayanan, ini akan menjadi benih untuk terjadi kekerasan dan persekusi, bahkan perang. Keempat, lupa inti Injil. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Namun dalam praktiknya, orang justru membawa konflik atas namanya. Wajah lain agama, potensi untuk perdamaian. Kita juga harus adil, agama tidak hanya punya potensi destruktif, tetapi juga potensi besar untuk damai. Dalam tradisi Kristen ada dua arus besar. Pertama, yang membenarkan kekerasan, misalnya teori perang adil. Kedua, dan yang menolak kekerasan, non-violence, seperti ajaran Tuhan Yesus. Dan disinilah kita sebagai orang percaya harus memilih. Panggilan orang Kristen masa kini. Jadi teman-teman, fenomena kekerasan atas nama agama adalah realitas yang tidak bisa kita abaikan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berbeda, bukan menjadi bagian dari persekusi, anarkisme, dan kebencian, melainkan kita harus menjadi bagian dari pembawa damai, suara kasih, saksi Kristus yang sejati. Karena pada akhirnya agama bisa menjadi alat kekerasan, tetapi Injil selalu memanggil kita kepada kasih. Soli Deo Gloria, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.